kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Membantu penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyatnya. Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu saat akan melawat ke 5 negara di Timur Tengah menyampaikan bahwa beliau ingin berpihak pada rakyat Palestina dengan mengevakuasi 1.000 orang dari Gaza. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ini sangat bagus dan sangat manusiawi, sangat menyentuh dari sisi kemanusiaan dan sudah patut untuk kita apresiasi karena ini merupakan bentuk solidaritas dari Indonesia kepada rakyat Palestina. Namun demikian, ini harus hati-hati. Kenapa saya katakan harus hati-hati? Karena ada 4 hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama adalah, di dalam situasi perang, maka sebenarnya menurut hukum humaniter internasional, para penduduk yang ada di dalam medan perang itu tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Ya, karena apa? Karena ini akan mencabut rakyat yang ada di situ dari tanahnya. Oleh karena itu, dalam hukum humaniter internasional, hal ini dilarang. Yang kedua adalah, kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi pada saat sekarang di Gaza, ini akan melanggengkan atau memuluskan keinginan Israel untuk bisa menguasai Gaza. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini saya kaitkan dengan utusan dari Presiden Donald Trump pada waktu Presiden Donald Trump baru saja dilantik, yang mengatakan bahwa akan ada 2 juta orang dari Palestina yang akan dikirim ke Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini tidak akan mengosongkan Gaza? Apakah ini tidak akan membuat Israel mudah untuk menguasai Gaza? Sehingga apa? Sehingga tidak akan lagi ada serangan-serangan dari Gaza ke Israel. Tidak ada serangan mendadak seperti yang terjadi pada bulan Oktober, 7 Oktober tahun 2023. Nah, jadi ini yang kita harus hati-hati. Yang ketiga, pemerintah tentu harus ekstra hati-hati karena pada waktu ide ini dimunculkan, Presiden Trump mengenakan tarif kepada banyak negara yang sangat tidak realistis, yang sangat tinggi. Idenya adalah Presiden Trump ingin agar negara-negara yang terkena itu datang ke Amerika Serikat, ke Presiden Trump untuk mengemis-ngemis, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Walaupun ada negara yang tidak mau tunduk seperti Cina ataupun Uni Eropa, Kanada, ya. Tapi banyak negara yang datang. Nah, Indonesia salah satunya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apabila ini dikaitkan dengan masalah 1.000 orang yang akan dievakuasi. Seolah-olah Indonesia ini akan menjadi good boy-nya bagi Amerika Serikat untuk apa? Kepentingan tarif. Padahal masalah Palestina adalah masalah prinsip bagi Indonesia dan tidak seharusnya bisa dikompromikan dengan masalah tarif kalau memang itu benar. Jadi, menurut saya ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Dan terakhir, ingin saya sampaikan di sini bahwa masalah Palestina dengan Israel bukanlah masalah agama, tetapi masalah tanah. Masalah tanah. Karena apa? Karena bagi rakyat Palestina, Israel telah mengambil tanah mereka secara ilegal. Sehingga rakyat Palestina menginginkan tanah itu kembali. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya Gaza dikurangi manusia-manusianya. Ya, kalau misalnya Bapak Presiden melawat ke 5 negara dan 5 negara ini punya komitmen yang sama dengan Indonesia untuk membawa 1.000 orang keluar. Berarti 5.000 bulan ini. Bulan depan berapa? Bulan depan lagi berapa? Bisa lama-lama sampai juga itu 2 juta. Padahal saat sekarang Israel menghabisi rakyat Palestina di Gaza 50.000 dengan senjata.
dengan anggaran yang besar, dengan kritikan dari masyarakat internasional, bahkan kritikan dari rakyat di negara yang mendukung Israel. Nah, oleh karena itu, ini yang kita harus hati-hati. Jangan sampai karena kemanusiaan ternyata kita akan melakukan tindakan yang diapresiasi oleh Amerika Serikat, bahkan diapresiasi oleh Israel karena kita berhasil mengosongkan Gaza. Kecuali kalau Bapak Presiden betul-betul demi kemanusiaan ingin memperbanyak satuan-satuan kesehatan yang dikirim kemarin pada waktu beliau menjadi Menteri Pertahanan ke perbatasan antara Gaza dengan Mesir. Jadi mereka-mereka yang luka dirawat di sana. Atau mungkin Bapak Presiden bisa meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan tanda kutip upaya kemanusiaan. Mereka yang di Gaza, jadi bukan di perbatasan, tapi mereka yang di Gaza, untuk kemudian dibawa ke perbatasan, untuk kemudian dirawat. Meskipun kita tahu Menteri Pertahanan Israel mengatakan tidak ada. Kalau di Gaza mau urusan kemanusiaan atau tidak, kami akan serang. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk supaya kita tidak dipersepsi sebagai tangan atau kepanjangan tangan dari Amerika Serikat ataupun Israel. Demikian.